Selamat siang Sobat Otak dimanapun berada. Selamat datang kepada peserta Zoominar kita, talk show hari ini pada hari Kamis 8 September 2022 yang akan membahas tentang nyeri. Talk show Zoominar pada hari ini diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono bekerja sama dengan kelompok studi nyeri dari Perdosi Cabang Jakarta dalam rangka Pain Awareness Month atau Bulan Peduli Nyeri yang 2022 yang diperingati setiap bulan September. Sekaligus juga World Physical Therapy Day atau Hari Fisioterapi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 September 2022. Perkenalkan, saya Nurse Ade Martiwi yang akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Dr. Mursyid Bustami, Spesialis Saraf Konsultan KIC Mars, sebagai PLT Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta, dan yang kedua kepada Dr. Hanik Badriah Hidayati, SPSK, sebagai Ketua Tim Bulan Peduli Nyeri Nasional PP Perdosi sekaligus Wakil Dekan 2 Universitas Airlangga. Baiklah, untuk memulai acara kita pada hari ini, yang pertama akan ada sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh PLT Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono kepada Dr. Mursyid Bustami, Spesialis Saraf Konsultan KIC Mars. Kami persilakan. Terima kasih pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung dalam acara talk show yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Saudara sekalian, siang ini dalam rangka Pain Awareness Month yaitu Bulan Peduli Nyeri tahun 2022, dan World Physical Therapy Day atau Hari Fisioterapi Sedunia yang mana diperingati setiap 8 September setiap tahunnya. Kami dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional mengadakan acara talk show nyeri yang diinisiasi oleh Divisi Nyeri dan Nyeri Kepala Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta. Ini terselenggara berkat kerjasama dengan kelompok studi nyeri Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia Cabang Jakarta. Saudara sekalian, nyeri merupakan salah satu penyebab utama kenapa seseorang datang ke fasilitas kesehatan, kenapa seseorang mencari dokter, kenapa seseorang datang ke rumah sakit. Dan boleh dikatakan nyeri ini merupakan tanda-tanda vital yang kelima. Kita tahu bahwa tanda vital itu adalah tekanan darah, nafas, kemudian suhu dan nadi. Nah, ini ada tanda vital yang kelima. Ini tentunya harus dimengerti oleh setiap tenaga kesehatan, tidak hanya dokter saja. Nah, tugas setiap kita adalah membantu pasien kita terbebas dari penderitaan yang diakibatkan oleh nyeri, sehingga pasien dapat kembali beraktivitas. Pasien bebas dari rasa nyeri dan dapat berkegiatan seperti sedia kala. Saudara sekalian, nyeri tentu tidak hanya nyeri akut atau sementara terjadi karena ada suatu sebab, tapi ada juga nyeri yang berlangsung terus-menerus. Kadang-kala kita kesulitan mencari penyebabnya. Nah, kesulitan itu akan semakin meningkat dengan adanya depresi. Ini yang kita kenal dengan yellow flags. Dan tentunya kita tahu bahwa depresi ini, akibat nyeri ini dapat menimbulkan suatu rasa keputusasaan dari pasien dan ini akan mempersulit penyembuhan. Mudah-mudahan dari acara talk show ini dapat kita mendapat manfaat dan dapat memberikan wadah bagi kita semua untuk selalu peduli akan nyeri, sehingga dapat dicapai perbaikan kemampuan fungsional dan dicapai kualitas hidup dari kita semua, dari masyarakat kita, untuk dapat hidup bebas tanpa rasa nyeri. Pada kesempatan ini tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Divisi Nyeri dan Nyeri Kepala Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, tim keperawatan, tim neurorestorasi,
dan juga IPKP, Rumah Sakit Pusat Nasional, atas terselenggaranya acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perdosi, terutama Ketua Pogdi Nyeri, pimpinan pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, Profesor Desi Emril, Ketua Tim Bulan Peduli Nyeri PP Perdosi, Dr. Hanik Badriah dari FK UNER Surabaya, dan juga Ketua Perdosi Jaya, Dr. MK, Dr. Muhammad Kurniawan, Pogdi Nyeri, Kelompok Studi Nyeri dari Perdosi Jaya, dan perwakilan dari ASP ASEPS Indonesia, Dr. Jimmy Barus, dan juga kepada sejawat dari kelompok studi Nyeri Perdosi Jaya, Dr. Henry Rianto Sofyan, serta berbagai pihak yang telah berpartisipasi, yang telah membantu terselenggaranya acara talkshow ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berguna bagi kita, berguna bagi masyarakat secara umumnya, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Barangkali demikian sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mursyid atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Hanik Badriah Hidayati, konsultan saraf sebagai Ketua Tim Bulan Peduli Nyeri Nasional PP Perdosi, sekaligus Wadek 2 Universitas Airlangga. Kepada Dr. Hanik, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Mursyid Bustami, spesialis saraf konsultan KIC Mars, selaku Direktur RSPON Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta. Yang saya hormati Dr. Nizar Yamani, spesialis saraf konsultan, selaku Ketua Ikatan Alumni FK UNER. Yang saya hormati Dr. Adin Nur Hasanah, spesialis saraf Mars, selaku Sekjen PP Perdosi, para profesor, doktor, senior, dan sejawat, serta semua yang hadir di acara hari ini. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu dengan panjenengan semua di acara hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bisa bertemu bersama dalam acara talk show Bulan Peduli Nyeri 2022, program kerjasama antara Rumah Sakit PON Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta dengan Pokdi Nyeri Perdosi Cabang Jakarta. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Telah kita ketahui bersama bahwa nyeri merupakan masalah yang banyak membawa pasien mencari pertolongan medis. Nyeri merupakan masalah bersama, menyebabkan gangguan kualitas hidup yang berdampak pada gangguan finansial maupun gangguan sosial. Berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh nyeri perlu dicarikan solusi secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Pada hari ini, Pokdi Nyeri Perdosi Cabang Jakarta mengadakan acara sebagai bagian dari rangkaian acara Pokdi Nyeri Nasional dalam menyambut Bulan Peduli Nyeri pada tanggal 8 September 2022. Di seluruh dunia, Bulan Peduli Nyeri memang setiap tahunnya diperingati di bulan September di setiap tahunnya. Pada tahun 2022 ini, IASP mengkampanyekan Translating Pain Knowledge to Practice dengan hashtag Pain Counts. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran baik untuk dokter, ilmuwan, dan masyarakat semua terkait pengetahuan dan tata laksana yang efektif untuk menangani nyeri. Kami mengucapkan selamat kepada Pokdi Nyeri Cabang Jakarta atas diselenggarakannya acara ini. Saya harapkan tujuan kampanye pada Bulan Peduli Nyeri tahun ini dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga acara yang dilakukan ini bisa berjalan lancar. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Hanik atas sambutannya. Dan selanjutnya kita masuk kepada acara inti pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber-narasumber kita pada hari ini. Ada dari tim nyeri dan nyeri kepala Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, ada Dr. Iswandi Erwin, spesialis saraf, ada Nurse Asih Dwi Hayu Mayasti, dan ada Mbak Wina dari fisioterapi.
kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Jadi sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari tim nyeri dan nyeri kepala Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Dr. Mahar Majono, yang akan disampaikan oleh Dr. Iswandi. Kepada dokter kami persilakan. Ya, saya mohon izin waktu bentar Mbak Dea. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Saya ucapkan terutama terima kasih kepada PP Perdosi, direksi dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, tim dari keperawatan, dan tim dari neurorestorasi. Saya ingin membuka ice breaking sejenak presentasi di bulan Peduli Nyeri 2022 ini, yang mana talkshow pada siang hari ini dilakukan atas kerjasama kelompok studi nyeri Perdosi Jaya bekerjasama dengan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta. Ya, jadi bahwa ternyata ada proyeksi bahwa kedepannya memang masih ada orang-orang dengan nyeri, tapi terutama nyeri leher dan nyeri punggung bawah yang terus diproyeksikan akan berkurang, namun ini pengurangannya cukup signifikan sejak ditemukannya bahwa untuk program nyeri ini memerlukan sistem yang multidisiplin. Alhamdulillah, sejak IASP mengenalkan program multidisiplin ini, keluhan-keluhan nyeri makin berkurang. Ya, ini izin screen sejenak bahwa sesuai dengan tagline-nya, bahwa kita mesti tahu nyeri itu kan ada nyeri akut, ada nyeri kronis. Pada pasien dengan nyeri-nyeri kronis, kami menyarankan itu bergerak aktif. Saya mengutip dari IASP fact sheet di tahun 2020 sebenarnya sudah dianjurkan bahwa physical activity itu adalah mencegah dari perberatan nyeri yang kita alami. Next. Apa sih aktivitas fisik itu? Mari kita bahas ulang bersama, yang mungkin kita sudah ketahui bersama. Aktivitas fisik adalah setiap pergerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot skeletal yang memerlukan pengeluaran energi. Sementara latihan adalah pergerakan tubuh yang terencana, terstruktur, dan repetitif yang dilakukan untuk meningkatkan atau menjaga satu atau lebih komponen dari kesehatan fisik. Pencegahan nyeri secara persisten adalah kita mesti latihan dan edukasi yang efektif untuk prevensi bundar dari nyeri punggung bawah dan nyeri leher. Untungnya apa sih kita melakukan aktivitas fisik itu? Ialah meningkatkan fungsionalitas keseharian, kesehatan mental, fisik, kualitas hidup, quality of life, fleksibilitas, dan juga endurance atau daya tahan. Rekomendasi yang diberikan oleh IASP ialah kita mesti adanya fasilitator, melihat kapasitas organisasinya, engagement dari tenaga kesehatan, komunikasi, hambatan-hambatan yang mungkin muncul pada seseorang dalam melakukan aktivitas fisik adalah kurangnya akses latihan, kurangnya waktu yang disempatkan, kurangnya komunikasi, kurangnya dukungan, dan kurangnya supervisi. Nah, ini barrier yang harus kita nyahkan bersama. Ya, apa sih sistemnya sehingga nyeri itu per tahunnya berkurang? Sejak ditemukannya sistem biopsikososial model ini adalah persiapan latihan, sesi latihan berkelompok diantaranya, dan performance dari video tapping exercise. Artinya apa? Artinya pada pasien dengan nyeri-nyeri kronis, memang yang kita sarankan adalah latihan ataupun exercise secara teratur dengan berbagai tingkat supervisi. Jadi ini nanti ada persesuai umur, ada untuk umur 5-17 tahun. Untuk 5-17 tahun kita sarankan moderate vigorous setidaknya 60 menit. 8-64 tahun kita sarankan selama 150 menit untuk yang intensitas moderate atau vigorous tidaknya 75 menit. Dan di atas 64 tahun boleh, tapi dengan catatan jika tidak dapat dilakukan karena kondisi kesehatan, maka lansia mestilah tetap aktif sedapat mungkin sesuai dengan kemampuan dan kondisi. Ini ada physical exercise, bahwa treatmentnya untuk nyeri kronis itu ya memang physical exercise yang disarankan. Next. Memang secara signifikan dia meningkatkan perbaikan dari nyeri yang dialami dan gejala-gejalanya. Next. Nah, ini memang setelah ada karakteristik dari nyeri neuropatik di Indonesia, suatu hospital based dari clinical survey yang tahun 2015 memang sudah diselenggarakan. Next. Bahwa memang edukasi itu penting. Di sini saya boldline warna merah. Artinya apa? Artinya pasien yang mengalami nyeri itu terutama dari yang low income yang memang tidak ada akses kepada edukasi nyeri dan pelatihan.
Next. Jadi memang vital importance pentingnya pendekatan individual multidisiplin dan dalam bentuk kegiatan sosial, terutama edukasi di bidang latihan fisik untuk mencegah nyeri, sangatlah dibutuhkan untuk masyarakat kita. Ya, ini di akhir bulan ini, kelompok studi nyeri Perdosi Jaya bekerja sama dengan program studi neurologi dan pengabdian masyarakat Departemen Neurologi FKUI RSCM, kami akan mengadakan acara gerak badan bersama dengan semua yang tetap aktif dan kendalikan nyeri. Ya, ini akan diselenggarakan rencananya pada tanggal 25 September 2022 bersama saya, Dr. Henry Rianto Sofyan dan Dr. Irma Safitri. Kami berencana akan mengadakan gerak badan dan latih bersama. Mohon partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sandi atas presentasinya. Ini menarik ya. Berarti kita langsung diskusi aja nih, Dok. Langsung diskusi. Langsung diskusi. Oke, Dok. Pertama, kita bahas dari nyeri dulu. Apa sih, Dok? Kan tadi disebut-sebut perlu latihan terutama untuk yang nyeri kronis. Ya. Jadi nyeri itu ada di nyeri apa aja nih, Dok? Nyeri. Terima kasih, Mbak Dek. Jadi memang sesuai dengan yang saya telah tadi baca sebelumnya, memang ada nyeri akut, ada nyeri kronis. Nyeri akut itu memang suatu alarm bahwa ada sesuatu dalam tubuh kita yang memang pada dasarnya ialah perlu dilakukan mencari di mana sih generator dari nyeri itu. Tapi ada juga kadangkala nyerinya kronis, artinya lewat 3 bulan kesembuhan sudah tercapai sebenarnya, tapi pasien atau orangnya tetap merasakan nyeri. Nah, di situ lah terjadi kesalahan atau false alarm bahwa memang pasiennya itu sendiri kadang-kala sudah nggak tahu nih sakitnya yang mana gitu. Nah, itu nyeri kronis itu. Untuk nyeri akut, obat-obatan, terapi seperti interventional pain management yang memang IPM, pain intervensi itu memang biasa dilakukan kadang-kala untuk menghilangkan rasa nyeri. Namun untuk nyeri-nyeri yang sifatnya kronis, hal obat-obatan dan lain-lain mestilah dibarengi dengan terapi ataupun aktivitas fisik. Mungkin nanti Mbak Wina bisa elaborasi. Saya sebagai fisioterapis. Oke, baik. Itu berarti kalau nyeri kronis itu lebih dari 3 bulan ya, Dok ya, dan sudah melalui proses yang tadi obat-obatan dan sebagainya ya. Dari misalnya dari Mbak Sini, bisa nggak Mbak Sih ceritain? Kalau dari tim nyeri sendiri nih, pengkajian yang dilakukan nih, atau ketika ada pasien datang dengan keluhan nyeri, biasanya yang dikaji atau ditanyakan atau di asesmen itu apa aja sih biasanya? Baik, terima kasih Mbak Eli untuk pertanyaannya. Memang tadi pengkajian ya atau asesmen yang disebutkan itu adalah hal yang wajib dilakukan tidak hanya untuk pasien nyeri saja. Sebetulnya pada setiap pasien itu wajib dilakukan screening nyeri. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika berkunjung ke fasilitas kesehatan, baik itu di IGD maupun di rawat inap ataupun di rawat jalan, Bapak Ibu akan ditanya apakah ada keluhan nyeri saat ini. Nah, pertanyaan tidak sebatas dengan itu. Apabila terdapat nyeri, maka pengkajiannya akan jauh lebih dalam lagi dan lebih spesifik lagi ke sejak kapan nyerinya dirasakan, kemudian rasa nyeri yang dirasakan itu seperti apa karakteristiknya. Mungkin beda-beda ya, ada yang bilang ngebet istilahnya, ada yang mungkin misalnya nyeri atau sakit, nggak enak. Apakah seperti misalkan ditusuk jarum, ataukah rasanya seperti panas yang menyebar, seperti itu. Lalu nanti Bapak-Ibu juga jangan kaget, biasanya kalau nurse itu akan langsung menanyakan skala nyerinya, dari angka 0 itu tidak ada nyeri, kemudian nyeri yang ringan dari 1 sampai 2, misalkan skalanya, apakah mulai di angka 4 atau 5 yang mulai mengganggu aktivitas, ataukah yang sudah skalanya berat, sudah di atas 6, dari 7 sampai 10 itu kategori berat. Dan juga durasi nyerinya seberapa lama. Nah, biasanya juga pasien itu apa yang sudah dilakukan ketika nyeri, apa yang membuat nyerinya itu reda, atau aktivitas apa yang membuat nyerinya itu muncul seperti itu. Nah, pertanyaan ini membuat data tentang nyerinya semakin detail kita bisa menentukan juga rencana yang akan dilakukan untuk manajemen nyerinya itu apa yang tepat, karena tidak semua nyeri treatmentnya akan sama. Dari berbeda-beda jenis nyerinya, maka berbeda juga treatment yang akan diberikan. Oke, terima kasih Mbak Asih. Jadi Sobat Otak sekalian, mungkin bisa jadi catatan ya, bahwa saat datang ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit ketika ada keluhan nyeri, mungkin itu yang bisa diperhatikan, karena itu yang akan ditanyakan nih, nyerinya seperti apa, berapa lama,
Mungkin kalau sobat otak semua sebaiknya punya jurnal nyeri mungkin ya dok. Jadi biar bisa nyatet Jadi ketika ada keluhan nyeri seperti apa karakteristik nyerinya, karena itu akan membantu menentukan tata laksana selanjutnya terkait nyeri. betul. Untuk Mbak Wina nih Mbak, tadi dibilang oleh presentasi Dr. Iswandi aktivitas bergerak, tapi kan mayoritas nih ya kalau lagi nggak enak badan tuh jadi mager, katanya justru nggak boleh nih kalau lagi sakit nggak boleh gerak. Sebenarnya gimana kalau dari fisioterapis nih Mbak? Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Ade. Betul seperti yang Mbak Ade bilang, kemudian Dr. Iswandi katakan tadi bahwa memang nyeri itu harus bergerak, tapi pada nyatanya di lingkungan kita sehari-hari sudah tertanam sejak dahulu bahwa ketika nyeri jangan bergerak, istirahat. Itu juga betul, tidak ada salahnya. Yang perlu kita perhatikan adalah tadi nyerinya termasuk nyeri akut atau nyeri kronis. Ketika nyeri akut memang penata laksananya adalah istirahat, kompres, elevasi, kemudian positioning, bisa dengan obat-obatan atau farmakologis. Nah, untuk non farmakologisnya mungkin dari fisioterapi bisa dilakukan krioterapi seperti itu. Tapi ketika nyerinya tersebut sudah kronis atau lebih dari 3 bulan, maka selain dari obat-obatan, penunjang utamanya adalah bergerak. Jadi physical activity ataupun latihan yang diberikan oleh fisioterapi. Tapi dengan catatan, yaitu dilakukan sesuai dengan kemampuan saat ini. Jadi nggak ngoyo juga. Jadi misalkan mampu sakit pinggang, utamanya kan latihan core exercise, tapi tidak serta-merta langsung plank latihannya. Gitu. Plank itu kan berat ya, yang sehat saja sakit, apalagi yang sakit. Jadi memang dimulai dari tahapan yang paling rendah dulu, kemudian nanti dilanjutkan secara bertahap. Jadi pelan-pelan naiknya, mungkin setelah 3-4 hari, latihan tersebut dinaikkan intensitasnya atau dosisnya atau cara latihannya yang di. Makasih Mbak Wina jawabannya. Berarti boleh ya bergerak, jangan malah nggak bergerak. Malah efeknya apa sih kalau makin nggak bergerak? Kalau misalkan tidak bergerak, yang pertama tadi kan dikatakan Dr. Iswandi ya bahwa itu adalah sinyal palsu yang mengatakan bahwa masih nyeri, masih ada alarm bahwa ada kerusakan, padahal sebetulnya sudah tidak ada. Nah, yang terjadi pertama kekakuan sendi, keterbatasan lingkup gerak sendi, kemudian otot-ototnya menjadi spasm atau menjadi kaku atau pegal, atau kita bilangnya fisioterapi malah suka bilang, ibu ini ototnya sudah seperti batang pohon, jadi sudah fleksibilitasnya menurun. Ketika fleksibilitas menurun, keterbatasan lingkup gerak sendi, maka aktivitas pun akan menurun. Sudah aktivitas menurun, nyerinya jadi tambah. Yang tadinya nyerinya terlokalisir, akhirnya ada gejala lain yang tadi saya sebutkan. Oke, terima kasih Mbak Wina. Nah, tadi dari presentasi dokter itu ada kasus statistik kasus nyeri leher dan tulang belakang ya. Nah, itu kira-kira dok, apa ada hal-hal yang mempengaruhi kenapa kok prevalensi atau angka kejadian nyeri pada leher dan tulang belakang itu meningkat akhir-akhir ini dok? Apakah dari gaya hidup atau apa? Jadi itu kan proyeksi ya Mbak Ade ya. Artinya apa? Artinya diproyeksikan ke depannya dengan model biopsikososial yang sudah dipahami sekarang ini, yang dimana kami juga mempelajarinya ya dari, terima kasih saya ucapkan pada Dr. Jimmy, kami bertiga diberikan kesempatan ikut bootcamp waktu itu di IASP, bahwa yang namanya nyeri itu kita nggak bisa tuh dokter doang, gitu, terapis doang, atau asuhan keperawatan. Jadi ya memang pada dasarnya saya sebagai klinisi mesti ngerti tuh yang namanya keperawatan nyerinya Mbak Asih itu gimana gitu. Saya mesti ngerti tuh Mbak Wina pacing, yang dimaksud pacingnya itu gimana gitu. Jadi ya artinya lintas disiplin tiap asuhan nyeri itu sifatnya multidisiplin, atau kita bilang sekarang interdisiplin ya. Jadi memang harus istilahnya dikeroyok deh rame-rame gitu, bahwa ada klinisi, ada perawat nyeri, ada fisioterapis nyeri, bahkan ada psikolog nyeri gitu, untuk apa yang terapi yang kita sebut dengan cognitive behavioral therapy. Di rumah sakit PON juga ada tuh teman kita Mbak Bernadetta yang memang psikolog yang memang secara umum kita sering konsulkan untuk CBT. Jadi ya memang masing-masing istilahnya harus saling belajar lagi deh untuk
kesembuhan ataupun kemampuan fungsional pasiennya supaya. Berarti kan kalau untuk di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sendiri kerjanya udah tim ya, ini udah tim nyeri. Ya. Jadi otomatis ketika ada case dibahas bareng-bareng. Ya, betul. Jadi nanti Sobat Otak jangan kaget kalau misalnya dari dokter nih, kok saya suruh bikin schedule sama perawat, atau misalnya kok perawat banyak tanya-tanya soal nyeri saya, atau misalnya nanti fisioterapis bikin aturan latihan karena ini tim ya dok ya. Betul. Kalau dari keperawatan sendiri untuk terapi non farmakologisnya biasanya seperti apa yang dilakukan di rumah sakit? Terima kasih Mbak Edi untuk pertanyaannya. Jadi terapi non farmakologis itu memang bagian dari manajemen nyeri untuk pasien. Jadi terbagi menjadi dua, yang sifatnya farmakologis, istilahnya Bapak Ibu itu adalah terapi yang medis. Dokter Iswandi akan memberikan programnya. Kemudian di samping itu terapi non farmakologis, ini terapi yang sifatnya tidak menggunakan obat. Tapi ini sifatnya saling melengkapi antara terapi yang dengan obat maupun tidak menggunakan obat. Nah, peran dari terapi yang non farmakologis ini juga untuk memutus sinyal yang menimbulkan nyeri itu sendiri. Jadi jenis-jenisnya pun beraneka ragam. Yang pertama ada yang sifatnya bersifat psikologis, seperti contoh latihan sederhananya adalah latihan relaksasi. Bapak Ibu nanti akan mengenal namanya latihan teknik nafas dalam. Itu pasien diminta untuk melakukan latihan untuk menarik nafas dari hidung, kemudian mengeluarkan dari mulut secara perlahan sambil menarik nafas dan mengeluarkan dari mulut itu nanti juga sambil menggunakan imajinasi dan pemikiran-pemikiran positif untuk memusatkan pikiran ya, agar ketika menghembuskan nafas dibayangkan bahwa nyerinya itu keluar dari tubuh secara perlahan, artinya mensugesti secara positif. Kemudian ada juga teknik distraksi. Distraksi itu dengan cara mengalihkan pikiran ke arah hal yang lain sehingga pasien tidak, yang tadinya fokusnya sempit ke arah nyerinya itu bisa teralihkan ke arah yang lain. Misalkan dengan membayangkan sedang berada di situasi yang di alam terbuka, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga latihan yang CBT. CBT itu Cognitive Behavioral Therapy yang berkolaborasi dengan psikolog. Itu untuk fungsinya mengubah atau memecah pola pikir yang salah tentang persepsi nyeri itu sendiri. Itu tapi ini membutuh waktu yang lebih dalam dan lebih lama lagi. Kemudian ada lagi yang lainnya, itu beberapa sifatnya latihan gerak ya, nanti juga akan berkolaborasi dengan fisioterapis. Ada juga yang menggunakan alat, mungkin nanti lebih alat TENS nanti juga akan dijelaskan oleh Mbak Wina. Itu program-program yang sifatnya non farmakologis. Ada lagi satu itu adalah akupunktur dan akupressure. Itu juga di Respon ada layanan itu. Akupunktur ini juga bisa membantu untuk mengurangi nyeri, terutama pada nyeri kronis juga. Nah, terapi-terapi non farmakologis ini sebetulnya lebih cocok memang diterapkan pada nyeri yang sifatnya sudah kronis. Kalau nyeri yang sifatnya akut, lebih dominan nanti ya dok ya dengan medis. Jadi walaupun sifatnya sama-sama saling melengkapi, tapi memang ini karena pada dasarnya nyeri kronis nambahin dikit sih, pada dasarnya masalah kesehatan, masalah nyeri, masalah kesehatan itu masalah nyeri ini sebagian besar nyeri akut. Nyeri kronis. Ya, jadi nyeri akut umumnya bila cepat teratasi ya dia akan teratasi gitu. Cuman kalau misalnya pasiennya sudah atau orangnya sudah lewat dari 3 bulan gitu, nah itu biasanya nyerinya berkepanjangan tuh, dia udah nggak tahu tuh sakit di mana, pokoknya sakit ya banyaknya gitu. Jadi istilahnya ventilatornya tuh udah sumir tuh, dia sendiri udah bingung sakitnya di mana. Di mana titik sebenarnya masalahnya? Itu sebenarnya nyeri kronis inilah masalah kesehatan yang berlarut-larut gitu, Mbak. Jadi mengganggu kualitas hidup juga pastinya ya dok. Jadi istilahnya nyeri akut jangan sampai jadi nyeri kronis. Dibereskan di akut saja gitu. Karena kalau udah kronis sudah akan ada banyak komponen-komponen lain, gitu, depresi dan lain-lain, seperti yang Dr. Mursyid tadi. Yellow flag tadi itu ya dok ya. Oh, okay. Nah kalau dari Mbak Wina nih, tadi sempat dibahas tentang nyeri leher dan tulang belakang. Latihan apa sih Mbak biasanya atau alat apa yang biasanya digunakan untuk pasien-pasien dengan nyeri kronis pada leher dan tulang belakang? Untuk nyeri kronis pada tulang leher dan tulang belakang itu biasanya kita
melakukan treatment ada modalitas, kemudian ada exercise, dan ada manipulatif, tergantung dari kondisi pasien. Untuk modalitas sendiri bisa seperti mungkin sudah sangat populer ya, TENS, ultrasound, MWD, SWD, krioterapi, traksi, dan lain-lain. Kemudian ketika manipulasi dan exercise disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang tadi apabila exercise, apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya prinsip utama pada nyeri kronis di tulang belakang adalah yang pertama penguatan dari core stability dan otot perut dan otot punggung, kemudian stretching pada otot-otot yang spasme, kemudian memperbaiki body alignment. Jadi pasti kita tanpa sadar membungkuk atau ada miringnya sedikit, atau ketika mengerjakan sesuatu enaknya begini ya, baca HP enaknya begini gitu ya. Nah itu juga body alignment-nya kita perbaiki, kemudian healthy diet. Oh, diet juga termasuk. Betul. Ya. Healthy diet tetap. Healthy diet juga harus jadi concern karena kebanyakan salah satu penyebabnya yang biasa jadi penyebab dari nyeri pinggang, nyeri leher itu adalah kegemukan. Bisa. Oke, terima kasih Mbak Wina. Nah, pertanyaan untuk 3 narasumber nih. Hambatannya sejauh ini, hambatan tantangan deh dari tim nyeri dan nyeri kepala dia respon gimana? Apa aja? Jadi, kalau dari saya sih, intinya sih kalau dari kita sih udah maksudnya saling mencoba mempelajari disiplin ilmu masing-masing ya. Jadi akhirnya jadi satu visi tuh maunya. Itu kan tujuannya multidisiplin, interdisiplin itu kan supaya saya perawat nyerinya, fisioterapis nyerinya, psikolog nyerinya itu jadi satu pandangan semua tuh target outcome fungsional yang mau kita capai dari si pasien yang sakit pinggang ini apa sih, dia mau ngapain aja gitu hariannya, itu ada capaian targetnya. Kadang-kadang karena dia udah kronis ya Mbak Ade ya, jadi ya sebetulnya dia sih sakitnya udah lama nih, cuman dia pengen selesai cepet gitu, paling itu sih. Iya. Kadang nggak sabar ngikutin programnya gitu. Itu sih kalau Oke, kalau dari Mbak Asia? Baik. Kalau dari saya menambahkan yang disebutkan Dr. Wandi itu sangat benar terjadi. Kalau ada lagi tambahan yang menurut saya pribadi adalah bagaimana kita membina hubungan saling percaya dengan pasien itu sendiri, karena program ini memang tidak hanya satu kali pertemuan, satu sesi saja, tapi perlu waktu yang lama sehingga pasien pun juga memerlukan kesabaran ekstra dan cara kita untuk melakukan pendekatan supaya pasien itu percaya bahwa oke, saya akan berkomitmen mengikuti program ini. Itu saya rasa yang memerlukan skill dan pengalaman ya. Ketika pasien, artinya pasien percaya, artinya pasien juga berkomitmen untuk dari dirinya sendiri pun berniat untuk berusaha untuk komitmen terhadap program ini, karena itu akan terlihat ketika misalkan dalam teknik relaksasi, ketika mana pasien yang betul-betul rileks dan mana yang memaksakan untuk rileks. Artinya memang karena nyeri ini kan mengganggu kualitas hidup ya, jadi ketika mencoba latihan relaksasi ini cepet-cepet selesai nih nyerinya. Jadi nafasnya pun ketika menarik nafas yang langsung nafasnya memaksakan, artinya langsung menarik nafasnya tuh frekuensinya justru bukan yang rileks, malah yang lebih cepat, itu justru menambah stres dan nyerinya bertambah. Jadi itu sih yang pertama, membina hubungan saling percaya, kemudian juga bagaimana meningkatkan kompetensi di antara kami sebagai tenaga kesehatan, artinya dengan jumlah pasien yang banyak dan perawat juga banyak, bagaimana untuk meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan pengkajian nyeri dan manajemen nyeri. Itu perlu untuk terus dikembangkan dengan cara ikut pelatihan secara rutin dan juga mensosialisasikan yang sudah ada nih kepada teman-teman perawat semua. Kalau dari Mbak Wina, tantangannya Mbak? Tantangannya paling utama sebetulnya adalah kepercayaan pasien bahwa kami adalah tim. Kadang seringkali pasien berpikir kalau obat cukup, kasih modalitas cukup, gitu. Jadi ketika dikasih latihan atau PR untuk physical exercise atau relaksasi, pasien seringkali menganggap sepele dan menganggap bahwa saya sudah minum obat, seharusnya saya sudah sembuh. Titik. Jadi itu yang merubah bahwa persepsi bahwa
sebetulnya memang harus ada home program, harus ada PR. Jadi tidak hanya dibilang interdisiplin, tidak hanya kami bertiga, tapi di situ di dalamnya ada pasien dan ada keluarga pasien. Jadi komponennya sama-sama bareng untuk kita menurunkan nyeri pasien tersebut. Karena kalau hanya berdiri satu-satu dan persepsi pasien, kepercayaan pasien hanya ada satu pada salah satu di antara kami, ya sudah. Ya, bolak-balik. Seringkali kalau sudah terapi, pulangnya nyeri lagi. Balik lagi. Atau ketika di terapi, misalkan kami lakukan tes atau ultrasound, ketika akan dilatih, nggak usah dilatih Mbak, saya cukup aja pakai alat aja yang banyak. Padahal sebetulnya kan kita maunya lain spasmenya turun atau nyerinya turun, bahwa kekuatan ototnya meningkat, untuk gerak sendinya naik, tidak ada imbalance otot. Itu yang harus dirubah esensinya. Terakhir nih, sebelum kita tutup diskusi, mungkin ada pesan, boleh satu-satu atau diwakilkan untuk sobat otak sekalian terkait soal pengalaman nyerinya. Satu-satu kali ya. Iya, boleh. Ya, silakan dok. Jadi dari saya sih sebetulnya benar, saya benar banget yang dibilang Mbak Asi dan Mbak Wina. Jadi makanya Pokdi Nyeri Perdosi Jaya tahun 2022 ini pada bulan Peduli Nyeri. Jadi motonya itu adalah terus bergerak, kendalikan nyeri gitu. Jadi memang di sini kami support banget. Apalagi ini ada World Physiotherapy Day ya, Mbak Wina ya. Jadi di sini jadi bukan terus minum obat, bukan. Jadi terus bergerak gitu. Jadi kami pun dari klinisi juga menyarankan memang ayo dong pasien-pasien orang-orang yang mengalami nyeri leher kronis atau nyeri punggung kronis, nyeri punggung bawah kronis itu untuk yuk kalau emang punggungnya sudah dilihat, sudah di EMG, sudah di MRI, tidak ada hal yang red flag atau yang perlu operasi atau tidak ada tumor atau sarafnya tidak ada kompresi yang berat tapi tetap sakit, ayo dong gerak sama-sama. Oke, dari Mbak Asih? Kalau dari saya barangkali lebih ke arah untuk Bapak Ibu sekalian, jangan menunda atau jangan menyepelekan sekecil apapun keluhan nyeri itu. Jadi kalau memang ada keluhan nyeri, baik itu sifatnya nyerinya yang baru saja muncul, apalagi yang nyeri yang dirasa sudah lama sebetulnya dirasakan, itu langsung diperiksa, berkonsultasi dengan tim kesehatan agar dilakukan follow up pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apa itu sebetulnya penyebab dari nyerinya sampai terbukti tidak ada masalah ataupun jika ditemukan masalah kesehatan itu akan bisa ditangani secara cepat, tidak tertunda lagi karena ya itu memang bagian dan alarm ya, adanya nyeri itu berarti tubuh kita memberikan alarm ada sesuatu yang bermasalah dengan tubuh kita, itu barangkali. Jadi awareness-nya terhadap rasa nyeri itu yang perlu dikenali. Iya, terima kasih Mbak Asih. Dari Mbak Wina pesannya? Dari saya sendiri untuk teman-teman sejawat dan untuk keluarga pasien maupun pasien yang mengalami nyeri sendiri, mari terus bergerak, bahwa bergerak itu dapat menurunkan nyeri, tidak hanya dari IASP, tapi dari World Physiotherapy sendiri mengatakan bahwa tema tahun ini itu jelas-jelas, sangat jelas ya, bahwa bergerak untuk menurunkan nyeri pada osteoartritis. Jadi memang sudah diakui bahwa bergerak dan physical activity dan exercise yang diberikan oleh fisioterapi itu dapat membantu menurunkan nyeri. Oke, terima kasih Mbak Wina, terima kasih Dr. Sandi, Mbak Asih, Mbak Wina. Ya, sebelum saya tutup hari ini, diskusi kita pada hari ini, jadi bisa ditarik kesimpulan untuk sobat otak sekalian. Yang pertama, aware sama nyeri yang dirasakan, jangan nunggu sampai jadi nyeri kronis karena berlarut-larut. Yang kedua, terus bergerak, ya aktif bergerak. Nanti mungkin bisa join acara di tanggal 25 besok ya Dok, di FX Sudirman atau di area Car Free Day dari Pokdi Nyeri bersama-sama dengan Departemen Neurologi RSCM. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk sobat otak sekalian dan ditunggu event-event dari Rumah Sakit Pusat Otak Profesor Dr. Mahar Marjono selanjutnya. Jangan lupa follow juga sosial media yang dimiliki oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.
Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.